Ya, kembali lagi di Apa Kabar Indonesia Pagi. Saya mau sebelum ke Kang Aceh, mau ke Mas Aji. Mas Aji, tapi kalau melihat tadi kan sudah ada beberapa poin-poin yang disampaikan. Kalau dari Kang Aceh juga memang di bawah kepemimpinan dari Ketua Umum Partai Golkar ini, nampaknya sistem meritokrasi di Partai Golkar juga berjalan baik. Khususnya di tahun 2019 sampai dengan 2024. Selain juga dapat mempertahankan pemilih yang loyal kepada Partai Golkar, nampaknya juga ada strategi baru yang digunakan untuk pemilih muda atau pemula ini juga ditangkap nantinya. Iya, jadi hasil exit poll kami itu mengkonfirmasi itu ya. Jadi pemilih muda yang usianya di bawah 40 tahun itu hampir kurang lebih sekitar 17-18% itu memilih Partai Golkar. Ya. Jadi kalau kita lihat mengapa kemudian Partai Golkar mampu mengambil pemilih baru, pemilih yang usianya muda tadi, karena ini sebetulnya strategi yang mungkin disiapkan sejak awal, karena Partai Golkar sadar bahwa basis pemilih partai ini rata-rata memang pemilih yang usianya lebih tua ya, sehingga memang mereka butuh strategi baru. Kalau kita lihat secara internal, memang sekarang banyak tokoh-tokoh muda yang dimunculkan di internal Partai Golkar ya. Misalnya ketua-ketua DPD ya, para panglima daerah, ini rata-rata masih muda ya. Kang Aceh di Jawa Barat ya. Ada Maman di Kalimantan Barat ya. Kemudian Pak Wagub di Sumatera Utara, ada Pak Sarmuji di Jawa Timur ya. Ada beberapa. Jadi banyak tokoh muda yang kemudian dimunculkan sebagai panglima-panglima daerah. Yang kedua adalah kita melihat strategi Partai Golkar dalam merangkul banyak caleg muda masuk ke struktur caleg baik di level pusat maupun daerah. Ini juga cukup membantu. Selain yang ketiga kita lihat adalah kemampuan melakukan kampanye yang masif terutama di medium yang memang bisa menjangkau anak muda, terutama sosial media ya. Jadi baik Facebook, Instagram maupun TikTok. Nah, ini mulai dimasuki oleh Partai Golkar, baik partainya, mesin partai maupun caleg-caleg. Jadi digital juga bermain di situ. Iya, jadi inilah 3 faktor utama yang kami lihat bahwa mengapa kemudian ada kenaikan signifikan suara Partai Golkar walaupun tadi tidak punya capres maupun cawapres, karena selain efek Jokowi ya, kemampuan Partai Golkar untuk bisa membuat strategi yang tepat di pemilu 2024 ini. Oke, sebelum ke Mas Aji lagi tadi menarik. Saya mau ke Kang Aceh. Kalau tadi kan Kang Aceh menyampaikan bahwa ini karena mesin partai macam-macam ya. Salah satu tadi soal kaderisasi, stabilitas politik, termasuk dari komunikasi dengan Pak Presiden Joko Widodo. Tapi kan begini, Kang Aceh, kalau kita melihat pemilu 2024 ini kan serentak ya. Pileg iya, pilpres juga iya. Otomatis kan psikologis partai politik kan pasti konsentrasinya terbelah gitu. Nah, ini bagaimana kemudian sosok yang juga didukung oleh Partai Golkar, Pak Prabowo dan juga Mas Gibran ini unggul, sementara di Pileg Golkar juga nomor 2. Apakah sebuah sistem yang sudah terbentuk di Golkar atau seperti apa sebetulnya? Ya, kedua-duanya kita kampanyekan secara bersamaan karena kita memiliki klaim seperti yang saya sampaikan tadi. Misalnya Pak Prabowo lahir dari rahim Partai Golkar. Mas Gibran juga kita pertama kali partai yang mendeklarasikan pencalonan Mas Gibran sebagai calon wakil presiden adalah juga Partai Golkar. Jadi 2 klaim tersebut sebetulnya seiring dengan perjuangan partai gitu. Nah, tapi saya ingin menambahkan juga dari apa yang disampaikan oleh Mas Aji, bahwa di dalam strategi yang dilakukan oleh Partai Golkar, kita kan juga mendorong yang disebut dengan under 40 ya. Banyak tadi disebutkan beberapa kader-kader muda kita yang menjadi kepala daerah maupun yang menjadi anggota legislatif yang kita terus dorong sedemikian rupa agar mereka memiliki kemampuan untuk selalu tampil dengan warna mereka sendiri, dengan cara pandang mereka sendiri. Dan angka 17% itu cukup besar juga ya? Menurut saya cukup besar. Dan tentu saya kebetulan dipercaya oleh Ketua Umum Partai Golkar, Pak Erlangga, untuk menjadi Ketua Golkar Institute ya. Nah, kita sudah melakukan hampir 15 angkatan memberikan pendidikan kepada anak-anak muda di bawah 40 tahun agar mereka memiliki kemampuan berpolitik dengan baik, dengan menekankan kepada 3 pilar politik, ekonomi, dan kepemimpinan. Nah, hal tersebut tentu menjadi satu perbincangan di kalangan anak muda bahwa proses kaderisasi di tubuh Partai Golkar, dan memang Golkar kita didesain menggunakan mungkin istilah dari, kebetulan saya orang NU, jadi kita menyebutnya al-muhafadzatu ala qadimis sholih, jadi memelihara yang lama
tetapi wal ahdu bil jadidil aslah. Jadi kita merekrut anak-anak muda generasi milenial yang bisa menjadi kekuatan bagi Partai Golkar. Jadi karena itu kalau dikatakan bahwa Partai Golkar adalah partai tua, ya tidak juga. Kenapa? Karena sekarang justru banyak anak-anak muda yang bergabung di Partai Golkar, dan ini menunjukkan bahwa memang proses regenerasi di tubuh Partai Golkar tetap kita pertahankan untuk bisa lebih baik begitu. Jadi tentu ya kami juga ingin menyampaikan Partai Golkar sangat serius memberikan dukungan terhadap Pak Prabowo dan Mas Gibran di dalam pemilu-pemilu kita, dan bahkan saya kira kalau kita lihat misalnya seperti di Jawa Barat gitu ya, ada peran Kang Emil juga di situ yang saya kira juga beliau sangat kuat di sosial medianya gitu, dan itu menurut saya juga bisa menjadi salah satu menarik anak-anak muda. Di Jawa Timur juga Pak Haji kita punya selain Mas Armuji ada Pak Dekarwo gitu ya, yang sengaja kita rekrut dan memiliki peran yang cukup penting dalam konteks pemenangan Partai Golkar. Jadi dari berbagai macam spektrum dengan mencoba mempertahankan pemilih tradisionalnya ditambah dengan kekuatan-kekuatan baru dari generasi milenial, itu menjadi salah satu hal yang sangat penting, dan itu bisa misalnya tercermin juga dari komposisi caleg Partai Golkar. Jadi presentase anak mudanya cukup besar ya, dan yang bisa memahami bahasa anak muda kan hanya anak muda. Karena pemilih muda kita juga cukup banyak. Karena pemilih muda kita juga cukup banyak gitu, kira-kira begitu. Jadi upaya yang dilakukan secara agresif dan juga maksimal oleh Partai Golkar akhirnya membuahkan hasil yang positif juga ya dalam pemilu legislatif kali ini. Ya, terutama yang saya lihat kampanye 3 in 1 ya. Jadi 3 in 1 Partai Golkar. Jadi kampanye untuk Pilpres, kampanye untuk Pileg, dan kampanye untuk kepala daerah ya. Tadi sempat disinggung sebelum pemilu kalau nggak salah hampir semua calon-calon kepala daerah potensial itu dikumpulkan oleh Partai Golkar, diberikan rekomendasi, kemudian diminta untuk bekerja untuk partai. Sehingga saya pikir 3 hal itulah yang kemudian menjadi salah satu kunci kemenangan Partai Golkar ya. Mereka bisa memenangkan pasangan Prabowo Gibran di Pilpres dan menaikkan suara partai ya. Oke, baik, terima kasih banyak Mas Aji, Kang Aceh sudah hadir pagi hari ini. Sehat selalu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, kita harus jeda dulu sejenak, nanti kita hadirkan informasi menarik lainnya. Tetap bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi.